Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Setiawati dengan nomor NIM 11920202447. Saya dari mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan menjelaskan tentang pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Untuk memenuhi tugas atau ujian tengah semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan berbasis budaya. Pengertian, masyarakat sebagai pemilik budaya dengan segala tataran nilai dan sistem ditempatkan sebagai subjek atau pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Tujuan, memperkuat identitas bangsa. Macam-macam. Yang pertama, siswa belajar tentang budaya. Yang kedua, siswa belajar dengan budaya. Yang ketiga, siswa belajar melalui budaya. Pendidikan berbasis kearifan lokal. Pengertian, pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Tujuan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. 4 pilar. 1. Membangun manusia berlandaskan pengakuan eksistensi manusia sejak lahir. 2. Pendidikan harus berbasis kebenaran dan keluhuran budi. 3. Pendidikan harus mengembangkan ranah moral, spiritual. Yang keempat, sinergitas budaya. Pendidikan berbasis berwawasan lingkungan. Pengertian, proses pengajaran ialah suatu peristiwa interaksi antara guru dengan murid, sivitas akademika, dan bersentuhan dengan alam lingkungan ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan, menjadikan masyarakat sadar dan insentif terhadap lingkungan dan berbagai masalahnya, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan kesediaan untuk bekerja ke arah pemecahan dan pencegahan masalah-masalah lingkungan hidup. Kedudukan, pendidikan berwawasan lingkungan sangatlah penting. Bila kita lihat dari pengertiannya, maka kearifan lokal dan keunggulan lokal memiliki hubungan, yaitu kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dalam mengembangkan keunggulan lokal yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Pendidikan berbasis kearifan lokal atau keunggulan lokal ada pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi, informasi, dan komunikasi, ekologi, dan nilai-nilai dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Sumber-sumber potensi yang ada diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, potensi menurut Al-Ghazali menyebut kompetensi manusia ada 4 kompetensi, yaitu ruh, kalbu, akal, dan nafsu. Adapun menurut Howard Gardner menjabarkan ke dalam 8 kecerdasan, yaitu linguistik, logis, matematis, spesialis, kinestis, jasmani, musikal, interpribadi, dan naturalis. Pengembangan program pendidikan yang meliputi tujuan kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan pendidikan haruslah berbasis pada potensi manusia anak didik. Yang kedua, potensi agama. Hampir tidak ada pendidikan di berbagai belahan dunia ini yang lepas dari pengaruh agama, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Dunia pendidikan yang gelap terhadap nilai-nilai moral etis serta kehidupan bangsa yang dipengaruhi dengan keserakahan dan kemunafikan, mengharuskan adanya penguatan nilai-nilai sufisme bukan hanya melalui pendidikan agama, tetapi juga melalui mata pelajaran, keteladanan, dan budaya sekolah. Perguruan tinggi dan pesantren bukan hanya benteng penjaga moral terakhir, tetapi juga diharapkan dapat melahirkan manusia yang bijak dan bermoral. Yang ketiga, potensi budaya. Budaya adalah nilai-nilai dari hasil cipta rasa dan karsa manusia. Budaya atau kebudayaan nasional memiliki kebudayaan yang sangat penting dalam program pendidikan.
Pendidikan nasional suatu bangsa atau muatan lokal suatu daerah bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pengembangan dan mewariskan budayanya kepada generasi muda melalui kekayaan budaya yang dimiliki. Seharusnya kita bisa menyusun berbagai model dan program pendidikan dan pembelajaran, bisa dalam bentuk program studi intrakurikuler dan ekstrakurikuler maupun dalam bentuk budaya sekolah. Dan yang keempat, potensi alam melalui program pendidikan berbasis potensi lingkungan diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter yang peduli lingkungan dan sebaiknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidupnya. Orang yang arif adalah orang yang hidupnya harmoni dengan lingkungan secara dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya, dan orang yang berkarakter akan marah apabila lingkungan ekosistemnya dirusak. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu ketiga pendidikan tersebut sama-sama memiliki kedudukan penting dalam pendidikan, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas bangsa, mengajarkan peserta didik agar selalu berhubungan dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Mungkin itu aja penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.